Domine Deus meus. Semoga Engkau dipuji ya Tuhanku dan Allahku. Inilah sepenggal ungkapan hati, ungkapan iman Santo Fransiskus Assisi yang terpatri dalam syair Mada Gita Sang Surya yang cukup indah, yang cukup mengena dalam hati ketika dinyanyikan. Kita juga sudah menyanyikan tadi. Ungkapan hati, ungkapan iman indah dari orang kudus gereja ini sangat saya hadirkan kembali sebagai simpul dari keseluruhan pengalaman iman yang disertai pergolakan batin sebagai manusia atas penghunjukan tahta suci terhadap saya untuk Uskup Sibolga ini. Lauderis Domine Deus meus. Moto ini mau menegaskan kepada saya dan kepada kita semua bahwa yang layak dipuji, yang layak disembah, dialah pemilik alam dan seluruhnya ialah Tuhan sendiri. Dia adalah andalan dan jaminan tunggal bagi kehidupan alam, ketenangan, ketentraman, dan keselamatan kita penghuni alam ini. Saya sangat senang tadi bahwa Bapak Kardinal sudah memaknai lebih dalam lagi tentang bagaimana mencintai tanah air yang diikuti dengan lagu tadi. Lauderis Domine Deus meus. Sebagai ciptaan Allah, tujuan hidup kita adalah menyatakan, menghadirkan, memuji dan memuliakan keagungan Allah, serta mengabdi Allah sebab hanya Dialah jalan tunggal bagi kita untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, dan keselamatan. Lauderis Domine Deus meus. Semoga Engkau dipuji ya Tuhanku dan Allahku. Menuntut saya agar meletakkan semua hal yang direncanakan dan dilakukan hanya dan demi Allah. Memuji memuliakan Allah, itulah tujuan kita. Lauderis Domine Deus meus, menuntut saya untuk memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Itu artinya saya bukan untuk memuliakan diriku sendiri, bukan untuk memuji memuliakan keluargaku, bukan juga untuk memuji memuliakan suku dan kelompokku, tapi Lauderis Domine Deus meus adalah supaya semua hal yang direncanakan, dilakukan harus membawa pencerahan demi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang universal, serta pembangunan gereja yang mandiri, solider, dan membebaskan. Umat Allah yang terkasih, saya percaya bahwa dalam Allah, bersama Allah, dan semua petugas pastoral, terutama para imam, biarawan-biarawati, katekis, dewan paroki, dewan stasi, dan pengurus lingkungan dan kategorial, kita mau melakukan tugas-tugas kita di keuskupan ini, supaya keuskupan kita ini sungguh-sungguh dibangun atas arah pastoral yang sudah diletakkan oleh dua pendahulu saya, yaitu Monsignor Ludovicus dan Monsignor Anicetus. Mereka sudah meletakkan yang terbaik. Sekarang kita mau bersama-sama memulai kembali. Seperti apa yang dikatakan oleh Santo Fransiskus. Mari kita mulai sekali lagi. Karena kita belum berbuat apa-apa. Di sana mau ditunjukkan kerendahan hati kita. Sebagai uskup, sebagai imam, sebagai biarawan-biarawati, sebagai umat. Untuk terus-menerus melakukan hal-hal yang baik untuk keuskupan kita ini.
Maka saudara-saudari yang terkasih, pada akhirnya saya berani berkata seperti Santo Fransiskus, semoga Engkau dipuji ya Tuhanku dan Allahku lewat pengalaman kemarin dan pengalaman hari ini. Ialah yang kita puji, yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita agungkan dalam hidup kita. Bukan karya kita, bukan diri kita, bukan kelompok kita, bukan suku kita, bukan daerah kita. Tapi yang perlu kita agungkan, kita puji, kita muliakan adalah Allah, Sang Pemberi hidup. Saya yakin Santo Fransiskus Assisi sejak kemarin dan hari ini bahagia. Saya juga sangat bahagia. Mengapa? Bukan karena menjadi uskup. Jangan nanti dipikir itu. Tapi saya kira Santo Fransiskus sangat bahagia melihat acara kita kemarin dan hari ini. Dibuat dengan sangat sederhana. Dibuat dengan sangat terbatas. Ini mau menunjukkan supaya kita dalam hidup kita tetap memperhatikan kesederhanaan dan kepedulian kita kepada alam dan dunia sekitar kita. Karena dalam kondisi sekarang dibutuhkan orang-orang yang peduli, orang-orang yang sederhana, yang dalam hidupnya untuk membantu dan menolong orang lain. Kita berharap ke depan acara-acara kita harus lebih sederhana. Sederhana bukan berarti tidak anggun, tidak agung. Sederhana tapi bermakna luar biasa. Maknanya dalam yang dirayakan di sana sungguh-sungguh luar biasa, termasuk hari ini. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, meskipun saya semangat seperti ini, kaki saya gemetar. Karena baru kali ini mengalami ditahbiskan menjadi uskup. Karena belum pernah. Maka hari-hari ke depan, kalau ada kekurangan di sana sini, mohon dimaafkan. Karena kata orang kami dari Nias, awena baru-baru salawa. Maka mohon dimaklumi. Jadi terima kasih untuk kita semua. Sawagale fefu, mau lihat godang tuhita sude. Karena sudah mendoakan, sudah meluangkan waktunya untuk berdoa bersama dengan saya dan untuk saya, baik yang di gereja ini maupun yang ikut secara live di tempat kita masing-masing. Doa-doa saudara-saudari sangat saya rasakan selama ini. Maka terima kasih banyak untuk semuanya. Ada pepatah kami dari Nias mengatakan begini. Pastor Greg kalau salah jangan tertawa ya. Auha noro nilului wa eha. Auha noro nilului wa oso. Alisi kheda tafadaya-daya. Hulu kheda tafai wolo-wolo. Ufaodo gein rao. Faolo gein rauge. Enae. Aozu ita fau-fau. Artinya, seberat apapun tugas-tugas kita, pekerjaan kita, kalau dilakukan secara bersama-sama, bergandengan tangan, maka pekerjaan itu, tugas itu, gerak pastoral kita akan ringan kalau dilakukan bersama-sama. Satu lagi, hule laewa nidana, baifuli fahale hale. Artinya,
meskipun banyak tantangan dalam hidup persaudaraan, dalam hidup orang beriman. Persaudaraan, keakraban, kekeluargaan, komunitas keuskupan ini harus tetap kuat dari seluruh elemen yang ada. Saya tutup dengan upasa. Emesi tabatua parlinggoman ni Siboro. Debatata mana martua sude mahita. Ruas keuskupan, akamalim, biarawan biarawati, tenaga-tenaga pastoral sude mahita di Parorot. Saha-saha ni soluma nina sahat tubotean. Nunga sahat ulaonon. Saya sahat mahita tu visi misi keuskupata. Mandiri, solider dan membebaskan. Jala saluhutna mahita sahat tu panggabean tu parhorasan. Saya ingatkan apa yang pernah dibuat oleh opung kita yang baik, Monsinyur Anisetus. Jadi Bapak Kardinal, setiap kata-kata sambutan harus ditutup dengan hihuge. Hali-hali wanguhuge, ya ita sihasarata deh. Hijale, onomatua. Terima kasih.